Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihanila Milyasa dengan NRP 204222211100 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil yang telah saya kerjakan tentang tugas IoT ini dan juga permasalahan yang saya bawa untuk menerapkan IoT dan juga menggunakan metode fuzzy logic dan juga neural network. Biar nggak lama-lama, saya akan langsung share in. Di sini saya mengangkat judul pada permasalahan tentang optimalisasi alat pemfilter air dengan sistem monitoring pada limbah cair domestik berbasis IoT untuk peningkatan efisiensi pengolahan air bersih. Nah, saya menggunakan permasalahan ini karena pada permasalahan sebelumnya, penelitian sebelumnya, sudah ada yang membuat atau menerapkan alat pemfilter air untuk mengelola limbah air, yaitu limbah dari industri atau limbah dari domestik. Sini saya akan mengoptimalkan alat pemfilter tersebut menjadi lebih baik dengan menggunakan media karbon aktif yang berupa batu kerikil dan juga pasir besi dan juga dilengkapi dengan sistem monitoring. Dan juga pada tugas ini terdapat menggunakan 5 sensor dan juga 5 aktuator. Nah, 5 sensor dan 5 aktuator itu apa saja? Kita akan bahas setelah itu. Lanjut, kita menuju ke latar belakangnya. Latar belakangnya terhadap judul atau permasalahan yang saya bawa, yaitu mengenai tentang air, di mana air tersebut merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Karena kita hidup di dunia kita sehari-hari itu selalu menggunakan air. Nah, air yang kita gunakan yaitu berupa air bersih, di mana air bersih merupakan air yang jernih, tidak berwarna, tawar, dan juga tidak berbau. Nah, di lingkungan sekitar kita ini masih kurangnya air bersih karena terdapat banyak sekali pencemaran air yang terjadi di lingkungan kita, seperti pada sungai, pada waduk, atau juga pada genangan-genangan air tersebut, karena yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, dari sumber pencemaran air tersebut, di sini saya memanfaatkan dari beberapa penyebab yang saya sebutkan tadi, saya mengangkat penyebab utama dari pencemaran air menggunakan dengan kegiatan rumah tangga yang dimana menghasilkan limbah padat dan juga limbah cair. Dan di sini saya mengangkatkan limbah cairnya ya. Dan untuk kualitas air menjadi lebih baik lagi. Nah, limbah tersebut tentunya kualitas airnya itu menjadi lebih menurun karena tercampurnya beberapa bahan kimia yang telah digunakan. Limbah cair domestik mencakup sisa-sisa dari jenis usaha atau kegiatan yang telah dilakukan. Bisa juga eh, feses atau kotoran manusia, bisa juga aktivitas individu, bisa juga dari restoran, toko, kantor, dan lain-lainnya. Yang dimana dapat menyebabkan penyakit dan juga patogen. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut dapat eh, apa ya, kualitas airnya tersebut dapat diolah kembali supaya untuk mengurangi
dan juga menambah kualitas air jernih di lingkungan sekitar. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah cair, yaitu kita harus memastikan lingkungan di sekitar kita itu yang lebih bersih dan juga sehat. Dengan memanfaatkan kembali limbah cair yang telah diolah juga dapat membantu mengurangi penggunaan air bersih yang berlebihan sehingga menjaga pasokan air yang terbatas. Nah, masalah pencemaran air limbah rumah tangga menjadi sangat kritis sekali dan juga sangat besar sekali di Indonesia karena sudah mencapai sekitar 80% dari total limbah yang ada karena meningkatnya aktivitas rumah tangga dan urbanisasi di Indonesia. Karena dengan padatnya penduduk di Indonesia, jelasnya penggunaan air bersih juga menambah dan juga berkurang juga karena kan digunakan terus menerus ya, nanti kan keluarnya menjadi air kotor. Nah, sumber utama dari air limbah rumah tangga berasal dari Indonesia yang membuang banyak ratusan ribu ton deterjen yang mengandung fosfor dan bahan organik seperti sisa makanan dan juga sabun-sabun atau yang lainnya ke saluran air. Itu yang menjadi sumber utama limbah rumah tangga ya. Karena ini dapat berpotensi eh, mengganggu kesehatan manusia karena air yang seharusnya digunakan untuk keperluan rumah tangga menjadi terkontaminasi. Karena penyemaran seperti ini itu dapat menimbulkan berbagai penyakit menular seperti kolera dan juga disentri. Untuk melakukan pengolahan limbah cair, kita harus melibatkan menggunakan teknologi yang ramah, yang canggih dengan kemajuan zaman dan ramah lingkungan. Dengan pemasaran yang sering dijumpai, kita harus dapat meningkatkan kualitas air tanah maupun air limbah rumah tangga yang digunakan oleh masyarakat. Nah, untuk memperoleh kualitas air yang baik, yang aman tersebut, metode yang saya gunakan untuk membuat tugas ini yaitu dengan menerapkan sistem filtrasi air menggunakan media karbon aktif, menggunakan batu kerikil dan juga pasir bersih sebagai penyaringnya yang dilengkapi dengan sistem monitoring yang berbasis Internet of Things. Pada penelitian sebelumnya yang telah saya baca dengan melalui jurnal-jurnal tersebut, media karbon aktif dalam proses filtrasi air mampu menyerap beberapa indikator seperti warna, klorin, bau, dan beberapa indikator lainnya. Maka dari itu, alasannya mengapa saya menggunakan karbon aktif dalam media penyaring filtrasi air ini. Sistem filtrasi ini dirancang dengan menggunakan sistem monitoring pada beberapa parameter yang dapat dipantau dalam jarak jauh untuk memastikan aliran air tetap lancar dan dapat berjalan dengan baik. eh Pada sistem monitoring yang saya gunakan pada alat filter air dengan media karbon aktif dengan memanfaatkan IoT menggunakan microcontroller. Microcontroller di sini saya menggunakan SP32 untuk memantau parameter kualitas air limbah rumah tangga, yaitu ada pH, keruan, DBS, ketinggian level, dan juga laju aliran. Sistem ini juga dirancang eh, untuk menggunakan dalam pengolahan air bekas benang rumah tangga. Nah, pada perancangannya itu kita menggunakan 5 sensor. 5 sensor tersebut ada sensor pH, sensor turbidity, sensor TDS, sensor ultrasonik, tipe GSN SR04T, dan juga sensor water flow tipe SF201F.
yang akan kita integrasikan menggunakan microcontroller ESP32. Nah, dalam proses monitoring tersebut menggunakan sistem IoT yang dapat dipantau oleh desainnya jarak jauh, eh, pada saat tersebut akan mengambil data-data dari air yang kita amati untuk mengirimkannya kepada microcontroller yang juga dapat ditampilkan melalui LCD atau juga web interface yang dapat kita pantau melalui koneksi komunikasi sehingga pada sistem ini itu eh, dapat digunakan memantau dan juga memonitor kualitas air dengan efisien dan juga efektif. Lanjut, rumusan masalah pada penguasaan tersebut, yaitu bagaimana perancangan sistem monitoring kualitas air pada limbah domestik dengan menggunakan beberapa parameter seperti pH, keruang, TDS, ketinggian permukaan air, dan juga laju aliran. Bagaimana koneksi interface pada sistem monitoring kualitas air limbah terhadap penerapan IoT. Dan yang terakhir, bagaimana hasil kinerja alarm filter air limbah domestik menggunakan media karbon aktif seperti batu kerikil dan juga pasir bersih. Untuk batasan masalahnya sendiri, ada variabel yang dikontrol, yaitu pH kekeruan, TDS, ketinggian level, dan juga laju aliran pada alat filter air. Lalu ada nilai monitoring parameter dan kalkulator sistem kontrol yang akan ditampilkan melalui user interface. Lalu media yang digunakan pada filter air limbah domestik yaitu karbon aktif yang berupa batu kerikil dan juga pasir besi. Dan terakhir, penerapan mata kuliah teknologi IoT terhadap penggunaan perancangan pada tugas yang saya buat. Tujuannya yaitu untuk merancang sistem kontrol kualitas air pada limbah domestik, merancang sistem IoT pada monitoring, mengetahui kinerja sistem monitoring dan kontrol pada limbah domestik, yang menggunakan beberapa parameter terhadap sistem IoT. Dan terakhir, mengetahui kinerja alat pemfilter air dengan media karbon aktif terhadap air limbah domestik terhadap prediksi perubahan kualitas air limbah. Untuk manfaatnya sendiri yaitu dapat mengoptimalkan pada alat pemfilter air dengan sistem monitor berbasis IoT, sehingga masyarakat sekitar dapat mengetahui bisa tidaknya sistem filtrasi yang digunakan untuk mengolah air yang digunakan dalam rumah tangga dapat digunakan lagi menjadi air yang layak, bis- yang layak yang bisa digunakan kembali. Lanjut kita menuju ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana dalam beberapa jurnal yang telah saya cari ada 40 jurnal, saya menyantumkan 9 penelitian sebelumnya pada laporan ini yang saya masukkan ke dalam tabel state of art. Di sini saya mengambil 9 penelitian tersebut, ada Design and Development of a Water Purifier System, di mana metode penelitian tersebut menggunakan metode RO atau reverse osmosis dan juga sistem yang menyangkut modul PV surya, pompa air sentrifugal, filter karbon aktif dan pasir, filter mikron, membran RO, dan juga sistem penyimpanan oil, di mana yang menghasilkan eh hasil penelitiannya yaitu terbukti sebagai sumber daya yang efisien dan mudah dioperasikan. Lalu ada kedua ada automation system of water treatment plant using Raspberry Pi 3 model B plus based on IoT. Lalu pada penelitian sebelumnya ada IoT based domestic water reuse system. Lalu novel approach on IoT based wastewater management system in industry. Lalu ada smart water smart wastewater treatment. Lalu ada Internet of Things based real-time monitoring and control industrial wastewater. Lalu ada analysis of the quality of domestic wastewater before and after treatment using WWTP. Lalu ada detection of water quality in sediment filter for water purification system. Yang terakhir
Application of artificial neural network in the prediction of water quality index. Dan juga ada beberapa dasar teori yang saya cantumkan mengenai limbah cair domestik itu apa, alat filtrasi air itu apa, media karbon aktif, sistem monitoring, IoT, microcontroller ESP32, sensor pH, sensor tubiditas, sensor TDS, sensor ultrasonik CSN SR04T, sensor flow YFS 201, water pump, lalu ada solenoid valve, motor DC 12 volt, relay, dan juga buzzer tipe piezo. Terus ada fuzzy logic, dan juga neural network yang dibahas pada lapangan ini. Lanjut pada bab 3, yaitu metodologi. Untuk metode yang digunakan pada permasalahan yang saya bawa berjudul optimalisasi alat pemfilter air dengan sistem monitoring pada limbah cair domestik berbasis IoT untuk peningkatan efisiensi pengolahan air bersih, yaitu terdiri dari beberapa tahap awal hingga tahap akhir pengerjaan. Di mana tahap-tahap tersebut sebagai berikut. Yang pertama dimulai, kita melakukan studi literatur, kita mencari permasalahan yang ada di sekitar kita, permasalahan apa, sebenarnya apa, topiknya apa yang dapat diangkat menjadi sebuah judul yang saya bawakan ini. Lalu kita merancang proses sistem, pemilihan komponen, pembuatan desain proses dan wiring. Nah itu dapat dibagi menjadi apa? Kita melalui proses pembuatan mekanik alat, pemasangan sensor dan aktuator pada alat, perancang elektrikal, yang dimana ketiga ini eh, dapat membuatan dalam membuat sistem kontrol dan juga monitoring. Ketika kita sudah membuat sistem kontrol dan monitoring, kita mengintegrasikan sistem kontrol dan monitoring pada alat tersebut. Nah, apakah sistem tersebut dapat terintegrasi atau tidak? Ke- Jika tidak, maka kita akan mengintegrasikan ulang. Selanjutnya, ketika sudah terintegrasi, dapat terintegrasi sistem tersebut, kita melakukan pengoneksian sistem dengan menggunakan billing dan juga menggunakan protokol MQTT. Nah, pada penggunaan sistem tersebut menggunakan protokol MQTT itu apakah dapat terkoneksi atau tidak? Jika tidak, maka kita akan mengulang dan mengoneksikannya kembali dengan billing. Ketika dapat, kita langsung membuat dashboard pada billing atau user interface sehingga kita dapat memantaunya dan juga melihatnya di dashboard tersebut. Nah, kita sudah membuat dashboard, lalu kita melakukan pengujian sistem keseluruhan. Apakah sistem dapat berjalan dengan baik atau tidak? Jika sistem tersebut tidak berjalan dengan baik, maka kita akan melakukan pengujian ulang sistem tersebut. Cara mengulang, ya mengulang sih. Nah, jika jika sistem tersebut dapat berjalan dengan baik, maka kita dapat membuat laporannya. Nah, dari beberapa tahap tersebut yang dibuat pada flowchart atau diagram alir ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dapat studi literatur, yaitu kita melakukan pencarian, wawasan, informasi, dan pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang
kita hadapi mengenai optimalisasi alat memfilter air terhadap sistem monitoring pada limbah cair domestik berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan air bersih melalui sumber referensi yang terpercaya. Nah, saya menggunakan sumber referensi tersebut atau mencari sumber tersebut dengan jurnal-jurnalnya eh, melalui jurnal internasional yang ada pada IEE dan juga Science Direct, di mana IEE dan Science Direct ini merupakan artikel kimia atau jurnal-jurnal yang dapat kita gunakan pada pada pengerjaan tugas ini. Untuk tahap studi literatur ini, kita harus memahami latar belakang yang terjadi terhadap permasalahan yang digunakan dengan baik dan juga teliti. Selain itu, kita juga dapat mempelajari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang kita bawakan sehingga dapat melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai topik tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada penelitian sebelumnya itu sudah ada atau sudah membuat alat pemfilter air lah. Tapi di sini saya meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik dengan melengkapi menggunakan sistem IoT dan juga sistem monitoring pada alat tersebut. Nah, di sini ada perancangan proses sistem, di mana perancangan proses sistem ini terdapat BFD dan juga NID, proses flow diagram atau piping and instrumentation diagram. Nah, untuk BFD yang telah saya buat dapat dibacakan bahwa mengenai eh, proses yang ada pada BFD tersebut dimulai pada pompa yang berfungsi sebagai penggerak untuk meningkatkan tekanan air limbah untuk memberikan tekanan awal agar aliran limbah dapat bergerak melalui sistem. Lalu limbah cair menuju ke tangki penampungan ke tangki 001 ke tangki 001 ini. Nah, dalam aliran menuju ke tangki 001 ini setelah dipompa itu dikendalikan oleh hand valve. Apabila air tangki penuh dan juga sebelum masuk ke tangki laju aliran itu diukur oleh flow transmitter. Di sini terdapat flow transmitter 101. Sedangkan level transmitter untuk mengukur level pada water tank tangki 001. Apabila limbah cair terdapat kotoran atau endapan, maka dapat dibuang melalui backwash flow melalui bawah ini. Nah, setelah dari tangki 01 ini mengalir menuju ke tangki filter 201 ini dengan melalui melalui ini solenoid valve 101 yang berfungsi untuk mengaturkan aliran masuk ke filter. Nah, pada filter tank ini berfungsi sebagai menyaring partikel dan juga kontamin dari limbah cair yang menghasilkan air lebih bersih dan juga lebih jernih lagi dengan media filter yang diatur oleh motor valve. Di sini saya menggunakan motor DC 0102 untuk menjaga kualitasnya. Setelah dari tangki filter, yaitu menuju ke tangki 002 yang diukur oleh flow transmitter 102. Dan pada tangki tersebut
levelnya diukur dengan level transmitter 102. Itu memberikan tekanan yang cukup agar dapat mengalir menuju saluran pengeluaran. Nah, setelah itu sistem filtrasi yang akan keluar melalui clean filter outlet dengan output air bersih yang kualitas baik, lalui solenoid valve 102 sebagai sistem outputnya. Kamu dapat menggunakan air bersih kembali menggunakan solenoid valve ini. Dan juga dapat mengalir kembali menuju ke tangki satu. Nah, untuk PFD-nya sendiri, untuk PNID-nya maksud saya, PNID yaitu gambar yang lebih detail dari PFD tadi. Untuk prosesnya sendiri, bahwa alurnya itu dimulai dari pompa satu yang berfungsi sebagai penggerak untuk meningkatkan tekanan aliran air limbah yang diukur oleh flow transmitter dan juga untuk memonitor laju aliran sebelum menuju ke tangki. Nah, pada tangki ini juga terdapat level transmitter yang digunakan untuk mengukur level cairan pada tangki tersebut. Nah, di level transmitter ini terdapat level indikator controller yang dilengkapi dengan level alarm high untuk mengaktifkan alarm jika level mencapai batas tertinggi tertentu. Nah, ketika pada tank tersebut penuh, maka alarm tersebut berbunyi sebagai pengingat. Lalu terdapat hand valve yang ditempatkan sebelum tangki sebagai pengontrol manual untuk mengatur aliran masuk dan hand valve yang kedua berfungsi sebagai katup aliran balik pada backpost jika diperlukan. Nah, dari tangki satu aliran diteruskan menuju ke filter 201 melalui solenoid valve 101 yang mengatur buka tutup aliran ke filter tank. Setelah proses penyaringan, maju aliran dan diatur oleh motor valve. Nah, sebelum air mengalir ke tangki, tangki ini juga dilengkapi dengan instrumen pemantauan seperti flow transmitter, dan juga level transmitter untuk memantau laju dan level cairan, level fluida. Selain itu, terdapat level indikator controller yang mengatur level dalam tangki 2 dengan fitur kontrol otomatis. Yaitu air yang telah difilter dipompa oleh water pump menuju titik akhir melalui clean water outlet dengan solenoid valve 102 sebagai pengontrol aliran akhir yang memastikan aliran berjalan dengan baik sesuai keinginan. Untuk pemilihan komponen sendiri, yaitu dapat dijelaskan melalui bill of material, mana pada bill of material tersebut dapat itemnya dan juga spesifikasinya. Untuk spesifikasinya seperti ini, di sini ada SP32. Saya menggunakan SP32 S3 Devkit C1. Lalu sensor pH meter, di sini ada spesifikasinya, ada sensor turbidity dan juga spesifikasinya, dan di sini juga sensor TDS dan juga spesifikasinya. eh Juga di sini ada sensor ultrasonik dan juga spesifikasinya, sensor flow, spesifikasinya, water pump, solenoid valve, motor DC 12 volt, 12 volt, relay 5 volt, dan juga waterproof, waterproof active bisu buzzer. Nah, lalu ada tahap pembuatan desain dan juga wiring. Dalam pembuatan desain, saya memutuskan untuk membuat desain dua dimensi, mana perancangan gambar desain dua dimensi tersebut dapat dilihat seperti ini. Sini sudah saya kasih keterangan mana sensor, mana mana aktuator, dan juga mana
aliran dan juga mana juga elemen-elemen komponen yang lain. Untuk eh, tujuan dari desain wiring yaitu untuk mempermudah penggunaan sebelum merakitkan kabel-kabel dan juga untuk mengetahui posisi kabel yang pasang agar memudah ketika terjadi maintenance dan juga troubleshooting. Nah, untuk desain wiring tersebut dapat dilihat seperti ini menggunakan SP32. Di sini ada 5 sensor, di sini ada 5 aktuator, dan juga sini saya menggunakan power supply untuk menggerakkan sebagai sumber daya pada relaynya. Dan juga di sini ada tracker untuk sumber aliran listriknya. Nah, lalu untuk perancangan tahap perancangan sistem kontrol di sini pada judul yang saya bawa ini atau alat ini itu termasuk ke dalam sistem kontrol closed loop. Nah, dalam sistem kontrol loop ini dapat dibuat sebuah diagram blok seperti tersebut, di mana yang menggambarkan sistem kontrol loop untuk alat filtrasi air limbah yang dimulai dari input, yaitu air limbah yang akan diolah, lalu air limbah ini dialihkan melalui water pump menuju plant, yaitu unit utama proses filtrasi yang dirancang untuk mengurangi keruhan atau menghilangkan kontaminan pada air limbah. Setelah melalui proses filtrasi, air keluar sebagai output. Dalam sistem ini, ESP32 berperan sebagai pengendali utama. ESP32 menerima data dari modul turbidity yang berfungsi sebagai sensor untuk mengukur tingkat kekeruhan air pada output filtrasi. Berdasarkan data yang diperoleh, ESP32 menganalisis kondisi air dan mengatur kinerja pompa air untuk memastikan proses filtrasi berjalan secara optimal. Jika tingkat kekeruan melebihi ambang batas yang diterapkan, SP32 dapat menyesuaikan kecepatan atau operasi pompa untuk meningkatkan efektivitas filtrasi sistem closed loop ini. Untuk memungkinkan pengendalian yang otomatis dan akurat sehingga hasil filtrasi memenuhi standar yang diinginkan. Lalu ada tahap penerapan menggunakan metode fusi logik yang sudah pada gambar tersebut. Saya telah membuat beberapa program di mana ada program ini saya menggunakan web yaitu Walkwi sebagai bentuk simulasinya. Ini saya membuat ada 5 sensor dan juga 5 aktuator di mana pada relay ini dapat lampu sebagai media outputnya berfungsi atau tidak. Ini saya membuat program pada skate Ino dan juga diagram JSON. Nah, pada sensor ini eh, di Walkwi tidak terdapat sensor-sensor yang saya butuhkan, maka sini saya membuat sensor sendiri dengan membuat program sensor TDS chip JSON, sensor TDS chip C, sensor GCN SR04T chip JSON, sensor GSN SR04T chip C, sensor turbidity chip JSON, sensor turbidity chip C, sensor pH chip JSON, sensor pH chip C, sensor flow chip JSON, dan juga sensor flow chip C. Ini saya jelaskan mengenai penggunaan metode fusi logik untuk memantau dan juga mengontrol kualitas air berdasarkan data dari 5 sensor yaitu TDS, sensor GSN SR04T, sensor turbidity, sensor pH, dan sensor flow. Nah, dari masing-masing sensor, hasil pembacaan nilai set point yang digunakan untuk menggerakkan aktuator, masing-masing aktuator seperti relay, buzzer, solenoid valve, water pump,
dan juga mater DC sebagai sistemnya. Untuk sensor TDS sendiri mengukur jumlah padatan yang terlarut dalam air. Sensor ultrasonik JSN SR04T untuk memantau ketinggian air. Sensor turbidity untuk mendeteksi tingkat kekeruan. Sensor pH untuk mengukur tingkat keasaman dan kebasahan. Dan sensor flow untuk mengukur laju aliran air. Nah, data dari setiap sensor tersebut diubah menjadi variabel linguistik dalam tahap fusifikasi. Misalnya pH. Sensor pH dibagi menjadi asam, normal, dan juga basa. Turbidity menjadi keruh, normal, dan juga jernih. Serta aliran menjadi kurang dari 50 liter per menit, 50 liter per menit, dan juga lebih dari 50 liter per menit. Selanjutnya, dalam tahap inferensi fusi, aturan berbasis if-then diterapkan untuk menentukan aksi yang diambil oleh perangkat seperti pompa, solenoid, buzzer, dan juga motor DC. Sebagai contoh, jika pH menunjukkan kondisi asam, turbidity menunjukkan keruh, dan aliran air berada di bawah 50 liter per menit, maka pompa akan dihidupkan, solenoid dimatikan, dan buzzer dinyalakan. Proses ini memungkinkan sistem untuk merespon berbagai kondisi air dengan fleksibel dan sesuai kebutuhan. Setelah itu, pada tahap terakhir adalah defusifikasi, di mana hasil dari aturan fusi diubah menjadi tindakan konkret pada perangkat yang terhubung. Dengan pendekatan ini, sistem secara otomatis menjaga kualitas air dalam batas yang diinginkan melalui pengendalian yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan parameter lingkungan. Nah, kita langsung saja untuk mensimulasikan pada web Walkme-nya sendiri. Di sini terdapat Skate Ino yang berfungsi sebagai untuk memanggil pembacaan dari sensor tersebut. Sini ada juga sebagai untuk memanggil menggunakan cloud, di mana cloud tersebut saya menggunakan Disport. Ini ada memasukkan SSID atau WiFi yang kita gunakan. Kita masukkan juga passwordnya. Lalu pada Disport di sini kita memasukkan token yang telah kita buat pada Disport. Langsung saja ke pin definition. Saya menggunakan pin 23 pada TTS sensor ultrasonic, pin triknya 34, pin ISO 35, juga pada turbidity sensor, pinnya 32, sensor pH pinnya 33, sensor flow pinnya 13, pada relay yang pertama pin ke 18, relay kedua pin 16, dan relay ketiga pin 2. Dan juga pada servo pin 17, buzzer pin 19. Untuk fuzzy logic variabelnya itu ada float sebagai pemanggil water quality, mol, string, water statusnya persen. Untuk void setup wifi-nya delaynya 10 detik, 10 second. Shell pin LN-nya, shell print-nya connecting wifi. Sini untuk mengaktifkan wifi-nya ya. Lalu langsung saja ke void reconnect, mana ada while client connected untuk menampilkan atau memanggil MQTT connection-nya melalui SP32 client dan juga akses tokennya.
Nah, jika gagal, kliennya itu kita dapat mencoba lagi selama 5 detik. Dan untuk delaynya sendiri yaitu 5.000 second. Untuk file setupnya, sini saya menggunakan serial bikinnya eh apa ini? 115.200. Untuk setup wifi-nya, client servernya MQTT server dan juga MQTT port. Untuk pin setupnya ada input dan juga output dari masing-masing sensor dan juga relay. Di sini terdapat initialis output untuk menginisiasi outputnya pada relay satu. Pin relay satunya itu low, pin relay 2-nya low, juga relay 3-nya low, buzzernya juga low. Dengan delaynya 1000 second untuk stabilisasi pada sensor. Nah, ketika sistem sudah siap, maka dapat membaca nilai sensor di mana di sini ada nilai TDS yang dibaca melalui analog read dalam TDS sensor pin 3.3/4095. Digital rate ultrasonic triggernya low, digital rate ultrasonic triggernya high. Jika digital rate untuk ultrasonic triggernya low, untuk long duration pulse in-nya ultrasonic echo-nya high. Untuk distance durasinya yaitu 0,034/2 second. Untuk turbidity value-nya dibaca melalui analog rate. Turbidity sensor pin-nya 3,3/4095 second. Untuk pH value-nya dibaca melalui analog rate yaitu melalui pH sensor pin 3,3/4095 second. Untuk fluoride-nya sendiri 3,3 juga per 4095 second. Ini terdapat void center touching spot untuk menghubungkan sistem yang ada pada waktu ini dapat terhubung ke touching spot-nya melalui protokol MQTT. Sini kita memanggil payload plus-nya dari TDS string TDS value. Payload plus sama dengan water levelnya plus string distance. Payload plus sama dengan turbidity plus string. Untuk pH-nya, flow rate, dan juga serial print-nya menampilkan publishing data. Untuk serial print LN-nya payload. If client publisher V1 device me telemetry real print failed to publish data. Else real print data published successfully. Di mana pada if else ini untuk menampilkan eh, data yang ada pada Walkwi yang sudah berjalan untuk dapat ditampilkan pada hasil telemetri di spotnya. Lalu ada void loop-nya, yaitu if client connected, reconnect client loop, read sensor, send to spot dengan delay-nya 2 2000 second. Nah, di sini ada diagram JSON. Diagram JSON ini isinya ketika kita membuat memasukkan komponen-komponen pada simulasi pada waktu tersebut ini dapat muncul di sini dengan keterangan posisi dan juga eh, penempatan pin-pinnya seperti ada VCC, ada ground dan juga output inputnya. Dan saja ke kegunaan pada chip JSON di step sensor tersebut yaitu ada nama dan juga penulis dan juga memasukkan beberapa pin di mana pada sensor TDS ini dapat ada pin VCC, pin ground dan juga pin analog output sebagai kontrolnya. Lalu pada sensor
pada program TTS, sensor TTS chip C ini berfungsi untuk agar dapat memunculkan nilai sensor yang terbaca ke serial monitor Lockbee. Nah, sini ada include tersebut ini untuk memanggilnya. Lalu ada in analog pin untuk membaca nilai sensor TTS dan juga ada float TTS value untuk nilai terakhir dari sensor TTS. Nah, untuk void chips ini ada Melox ini untuk inisialisasi pinnya sensor TTS. Ini analog pinnya yaitu ada dapat pada pin 23 untuk analog pinnya. Lalu ada printf atau TTS chip inisialisasinya untuk menampilkan menunjukkan nilai sensor pada sel monitor. Nah, untuk analognya sendiri yaitu untuk menghasilkan nilai random value antara 0 hingga 1023. Ini ada void delay untuk simulasi delay dalam milik detik menggunakan uslib. Ini ada membaca nilai analog dari sensor TTS. Kita mengonversi nilai analog ke nilai TTS. Kita menemukan nilai TTS ke serial monitor dengan print TF, TTS value, persen 2F, ppm. Ini. ppm ini merupakan satuan dari sensor TTS. Setelah itu ada menunggu sebentar atau delaynya menggunakan 1 detik atau 1000 second. Untuk chipnya. Lalu untuk sensor-sensor lain, CSN SR04 sama saja. Di sini menggunakan pin VCC, pin ground, pin trig, dan juga pin echo. Di sini untuk chip C-nya yaitu sama saja penjelasannya. Untuk sensor BDD di sini menggunakan pin VCC, ground, analog output, dan digital output. Sini untuk sensor BDD-nya, chip C-nya juga sama saja seperti penjelasan sebelumnya. Pada sensor pH, Gisen-nya ada pin VCC, ground, dan juga analog output. Untuk chip C-nya sama saja. Untuk chip Gisen pada sensor flow terdapat pin VCC, ground, dan output. Untuk chip C-nya juga sama saja. Nah, kita menjelaskan semua ini tadi. Mari kita untuk mensimulasikan untuk menunjukkan bahwa dari sistem ini itu dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini sudah terkoneksi oleh WiFi dan jika kita koneksi di sini menunjukkan bahwa tadi itu buzzernya itu berbunyi dan juga ada lampu yang pertama menyala, lampu kedua menyala juga dan lampu ketiga tadi juga menyala. Nah, untuk cara monitornya ini menampilkan seperti ini untuk inisiasi. Nah, untuk hasil pembacaan sensor sendiri dan juga hasil fungsi logiknya kenapa tidak tampil ke serial monitor box saya ini saya juga masih belum tahu penyebabnya apa yang salah karena dari program-program ini sudah saya cek dari pinnya, dari outputnya, dari pemanggilannya, void-voidnya sudah saya cek itu eh, sudah benar, tetapi saya juga kurang tahu kenapa kok tidak bisa muncul ke serial monitor ini. Nah, dari sistem dari berbagai program ini kita harus memasukkan library-nya.
Ini adalah livery ESP32. Kenapa kita menggunakan livery ESP32? Karena di sini terdapat eh oh ini include ESP32 Servo. Karena untuk memanggil ini kita menggunakan livery ESP32 Servo. Nah, lalu di sini kita menggunakan livery Thingsport karena ini kita juga memasukkan program untuk menghubungkan Walkwie ke Discord melalui cloud menggunakan protokol MQTT. Untuk dapat menghubungkannya ke Discord, kita harus menggunakan ini seperti Discord dan juga ini jangan lupa pub sub client dan juga Arduino JSON-nya. Untuk hasil programnya seperti ini pada Sketino. Untuk dalam jasanya sendiri seperti ini. Ini part-partnya ini untuk posisi-posisi penempatan pada komponen-komponen yang ditempatkan. Ini ada connectionnya itu untuk informasi bagai penempatan pin-pinnya, di mana ini VCC-nya ini ke 3 volt, ground-nya ke ground 2, dan analog output-nya ke pin 23. Begitu juga pada chip-chip lainnya, dan seterusnya. TTS untuk chip season pada sensor TTS, chip C pada sensor TTS, chip JSON pada sensor JSN SR04T, chip C pada sensor JSN SR04T, chip JSON pada sensor turbidity, dan chip C pada sensor turbidity. Ini chip JSON pada sensor pH, chip C pada sensor pH, seperti ini. Chip JSON pada sensor flow, seperti ini. Dan juga chip C pada sensor flow.
Nah, di sini ada library-nya. Ketika library-nya ini sudah ditambahkan, maka akan muncul di sini. Nah, ada SP32 Servo, ada Export Library, ada Pub Sub Client Library, dan juga ada Arduino JSON. Untuk simulasi pada waktunya, sekian. Kita kembali lagi ke laporan. Nah, untuk yang tahap terakhir yaitu ada tahap penerapan menggunakan metode neural network. Mana pada neural network ini terbagi menjadi 3 layer, ada input layer, hidden layer, dan juga output layer. Di mana pada input layer ini saya menggunakan 5 neuron atau 5 nodes, di mana pada 5 nodes ini ada sensor TDS yang pada X1 atau nodes pertama, neuron pertama, dan neuron kedua ada sensor GSN SR04D. Untuk neuron yang ketiga ada sensor turbidity, dan juga pada neuron keempat ada sensor flow YFS 201. Eh, yang terakhir, neuron kelima ada sensor pH. Di mana pada input layer ini nanti dihubungkan ke hidden layer. Ini saya memasukkan 10 neuron atau 10 node karena hanya 3 sensor yang digunakan pada sistem ini untuk memonitoring. Jadi hanya 10. Nah, saya jelaskan sini sensor TDS ke dan layer satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga ke 10. Lalu untuk CSN SN04-nya hubung ke hidden layer satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk neuron yang ketiga, sensor BDD terhubung ke hidden layer satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk sensor YFS 201, neuron keempat terhubung ke hidden layer satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk neuron yang kelima, yang terakhir, sensor pH terhubung ke hidden layer satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kabel-kabel atau jaringan-jaringan ini yang warna biru ini dapat kita sebut sebagai wicks atau beban. Di mana di sini saya memasukkan menamakan wicks yang pertama atau W1. Nah, ketika sudah pada hidden layer, akan proses ini akan diteruskan ke output layer yang terdiri dari 4 neuron. Dalam setiap neuron di output layer bertanggung jawab untuk mengontrol perangkat tertentu seperti menghidupkan atau mematikan pompa, mengaktifkan atau menonaktifkan buzzer, membuka atau menutup katup solenoid, serta mengatur rotasi motor DC. Nah, seperti pada gambar tersebut ini,
Dengan saraf pada warna-warni ini dinamakan beban juga atau wake yang kedua. Nah, neural network ini dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai sensor dan menghasilkan keputusan otomatis sehingga digunakan dalam sistem IoT untuk pemantauan dan pengolahan air secara efisien. Nah, dari sekian tahap ini, tadi ada yang lewatan pada metode fusi logik. Untuk pembacaan fusi sendiri dapat dijelaskan melalui tabel fusi seperti ini. Hmm, nah, nah, dapat tampil seperti ini. Jika turbidity sensor sendiri ada keruh, keruh, normal, 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 jernih, dan jernih. Dimana ketika kondisi pH asam dan flow sensor dengan kondisi kurang dari 50 liter per menit dan pada sensor turbidity sensor dengan keadaan keruh, maka di sini pompa akan menyala, solenoid, valve mati, dan juga buzzer off. Lalu dalam keadaan keruh selanjutnya, pompa menyala, solenoid, valve-nya on, dan juga buzzernya on. Lalu untuk normal, pompanya menyala, solenoid mati, dan juga buzzernya off. Selanjutnya kita langsung ke jernih, yaitu pompanya menyala, solenoid valve-nya menyala, dan juga buzzernya off. Dan pada motor DC ini mengalami rotasi untuk memutarkan aliran air. Nah, seperti itu. Sini terdapat beberapa bacaan seperti ini, banyak sekali. Jika dibaca satu-satu, ya, ya cukup. Jadi saya baca perkenalan saja pada dalam kondisi keruh, normal, dan juga jernih dalam keadaan flow sensor dikurang 50 liter per menit dan juga pH sensor asam. Nah, ketika dalam keadaan normal, flow sensornya 50, yaitu pompanya menyala, solenoidnya mati, dan juga buzzernya off. Dalam keadaan detek sensornya keruh. Sini jika pH sensornya basah dan juga flow sensornya dalam keadaan kurang dari 50 liter per menit, maka pompanya menyala, solenoidnya mati, dan juga buzzernya menyala. Dalam keadaan turbidity sensornya keruh, dan ketika turbidity sensornya normal, maka pompanya mati, selanjutnya mati, dan juga buzzernya mati. Dan jika keadaannya jernih, maka pompanya akan menyala, selanjutnya mati, buzzernya mati, dan motor DC-nya mengalami rotasi. Nah, seperti inilah tampilan tabel fusi logik yang dapat dibaca melalui kontrol 5 sensor, di mana 3 sensor ini untuk memonitoring 5 aktuator tersebut. Kita kembali ke laporan. Ini juga sudah menyatukan daftar pustakanya. Udah aku stop screen. Nah, tadi sudah beberapa penjelasan atau yang sudah saya jelaskan mengenai tugas yang telah saya buat tentang optimalisasi alpa filter air dilengkapi dengan sistem monitoring
kualitas air pada limbah cair domestik. Nah, jika saya ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.